Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Ini keadaan rumahku di pagi hari. Masih berantakan, belum beres-beres. Nah, biasanya kalau pagi-pagi aku langsung ke dapur dulu buat sarapan. Ini aku mau buat nasi goreng aja deh. Seperti biasa yang gampang-gampang. Terus toppingnya pakai sosis sama bakso ayam. Ini juga Malaika udah bangun dan di pagi hari dengar suara tangisannya dia. Karena aku lagi masak, terus dia di kamar sendiri. Dia lagi cari perhatian gitu, tapi nggak apa-apa, aku biarin aja nanti keluar sendiri, terus tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Biasalah ya, mood anak-anak berubah-ubah, jadi nggak apa-apa dibiarin aja. Habis diamin Malaika sebentar, ini aku lanjut masak buat nasi goreng. Pakai margarin buat numis. Aku juga pakai stok bumbu yang sebelumnya aku buat. Ini memudahkan banget di dapur ya, buat masak-masak. Jadi tinggal ditumis-tumis aja. Buat teman-teman yang pengen tahu cara aku buat stok bumbu, teman-teman bisa klik di atas ini. Habis itu tambahkan daun bawang, ini daun bawang frozen yang udah berapa minggu dan masih bagus. Terus aku tambahkan cabai dikit, ini nggak pedes ya, jadi Malaika juga bisa makan. Terus tambahkan topping-toppingnya, sosis sama bakso ayam. Aku cuman punya stok ini aja, makanya pakai yang ada aja di rumah. Nah, buat sarapan itu yang ada aja ya di rumah. Jadi kayak ini, aku ada nasi sisa semalam, makanya aku buat nasi goreng. Biasanya juga sarapan pakai roti atau buah. Pokoknya yang ada aja lah di rumah. Terus ini aku tambahkan kecap karena mereka suka kalau ada kecapnya gitu. Terus aku tambahkan kecap asin, ini optional ya. Nasi goreng ini tuh ramah anak, jadi nggak bisa buat nasi goreng yang pedas-pedas karena mereka juga harus makan. Padahal aku kalau buat nasi goreng tuh biasa pedas-pedas gitu loh. Cuman selama ada anak ini kita ikutin bisanya dia makan. Dan pas suami request dibuatin telur dadar, oke kita buatin juga telur dadarnya. Habis sarapan, ini aku lanjut beresin mainan Malaika. Nanti juga aku nyapu, ngepel, karena rumah udah kotor banget, udah licin gitu lantainya. Tapi tidak aku videoin, karena rempong Malaika juga udah bangun. Aku juga habis ini mau masak. Nah, ini aku udah nyapu, udah ngepel, udah mandi juga. Sekarang aku mau masak untuk menu makan siang. Hari ini aku buat 3 menu. Ada sayur lodeh ala-ala aku yang simple, bumbunya juga simple banget, cuman pakai stok bumbu dasar. Terus nanti buat telur kecap untuk Malaika sama sambal ikan asin. Ini aku pakai beberapa macam sayur-sayuran buat sayur lodeh karena sayur lodeh itu kesukaan kita di rumah, berkuah-kuah gitu ya. Kita lebih suka sayur yang berkuah dibanding yang numis-numis. Makanya aku jarang banget buat sayur yang numis-numis gitu karena biasanya habisnya itu lama. Kalau yang berkuah-kuah kayak gini itu cepet habis. Jadi apalagi ini santan ya, aku nggak mau panas-panasin beberapa kali gitu. Jadi ya kalau yang berkuah gini lebih cepat habis. Untuk sayur-sayurannya aku pakai labu siam, terus pakai jagung kecil juga. Jagung apa sih namanya itu kalau di kota teman-teman? Kalau aku nggak tahu sih, aku baru pakai itu. Terus aku juga pakai wortel, pakai terong sama kol. Cuman nanti kolnya tidak aku masukkan karena lupa. Hehe.
Untuk bumbu sayur lodeh, teman-teman bisa modif sesuai selera. Ini aku cuman pakai stok bumbu aku, dasar putih ya. Aku tumis sebentar, terus nanti aku tambahkan serai sama daun salam. Nah, pakai bumbu ini aja tuh udah enak, nggak usah ditambah-tambahin bumbu-bumbu lain. Aku lebih suka kayak gini, sayur lodeh yang kayak bening-bening gitu, nggak terlalu banyak bumbu. Jadi kita bisa nikmatin rasa dari sayur-sayurannya, apalagi ada pakai wortel, udah manis, jagung juga manis. Makanya ini perpaduan yang perfect, nggak usah pakai bumbu macem-macem. Terus aku tambahkan air. Ini aku panasin dulu airnya, nanti panas baru masukkan sayur-sayurannya. Ini kuahnya udah panas, aku masukkan sayur-sayuran yang lama matang kayak jagung, wortel, labu siam. Nanti yang cepat matang itu belakangan aja. Terus diaduk-aduk, masak sampai matang. Nah, sambil buat sayuran, ini aku mau buat telur kecap buat Malaika. Nah, kalau Malaika makanannya simpel sih, cuman telur, biasanya telur dadar, tapi ini aku pengen buatin yang manis-manis gitu karena dia suka kecap kan, jadi aku mau buatin aja telur tumis kecap. Untuk bumbunya cuman pakai stok bumbu dasar putih, ini meringankan banget pekerjaan di dapur. Terus ditumis-tumis, terus tambahkan air. Nanti aku juga pakai kecap, saus tiram, sama gula. Itu aja sih. Kok gula sih, bukan gula ya, kaldu jamur maksudnya. Habis itu masukkan telurnya. Nah, telurnya cuma 2 karena buat Malaika doang. Pak suami juga makan sih biasanya. Dan sayurnya nanti diambil dari sayur lodeh. Jadi udah lengkap nutrisi buat Malaika. Kita kembali ke sayurannya. Aku tambahkan terong. Terus aku lupa deh masukkan kolnya. Ya udah. Bumbu-bumbunya seperti biasa, aku pakai garam, kaldu jamur, gula, terus pakai lada putih. Dua menu udah jadi secara bersamaan. Pokoknya pakai stok bumbu itu meringkas waktu banget buat masak. Nah, sayur lodeh aku tinggal tambahkan santan. Udah deh, selesai. Nggak perlu lama-lama kalau udah masukkan santannya. Selanjutnya aku goreng ikan asin. Ini aku beli waktu itu di Carrefour. Ini udah aku cuci bersih ya. Terus aku goreng. Untuk food preparation, sebenarnya kemarin itu aku udah record, tapi ternyata hilang filenya sebagian, gak tahu kenapa. Makanya aku nggak buat video food preparation untuk minggu ini. Bumbunya ini simple banget, lagi-lagi pakai stok bumbu dasar putih sama dasar merah. Tinggal ditumis-tumis aja. Tinggal ditumis-tumis sampai matang, tambahkan saus tiram sama gula. Gula merah juga boleh. Aku nggak pakai garam sama kaldu jamur lagi karena ikannya udah asin. Sebelum ikannya masuk, ini kompornya aku udah matiin ya, biar ikannya itu kriuk-kriuk gitu, nggak lembek. Menu siang ini udah selesai. Ada sayur lodeh, terus sambal ikan asin, sama telur kecap buat Malaika. Ini aku udah makan, semuanya juga udah makan di rumah, jadi udah tenang, tinggal lanjut cuci piring.
Habis cuci piring, ini aku bersihkan sink karena tadi buat ikan asin gitu agak gimana-gimana gitu ya baunya. Makanya aku bersihin biar nggak ada juga minyak nempel. Habis itu aku lanjut bersihkan dapur. Ini tinggal dilap-lap aja. Dan semua pekerjaan aku udah selesai. Untuk bersih-bersihnya aku pakai kanebo aja. Jadi waktu itu ada teman-teman yang nanyain pakai apa buat bersih-bersih dapur. Ini aku pakai kanebo. Biasanya pakai Mister Muscle juga, cuman karena apa ya, aku lagi nggak mau cium bau-bau yang aneh-aneh gitu, bau-bau kimia gitu, makanya kanebonya aku cuci aja. Jadi cuci berkali-kali gitu pakai sabun. Terus ini aku juga lap berkali-kali biar minyaknya hilang. Untuk kompor juga sama ya, dilap-lap aja pakai kanebo, nanti lapnya dicuci-cuci gitu pakai sabun biar kotorannya terangkat. Jadi ini aku lap tadi itu 2 kali gitu ya. Jadi dilap kotor dulu baru dilap bersih. Nah, kalau kompor nggak ditanam nih kayak gini nih, harus bersihin juga bagian bawah. Kalau kompor ditanam kan itu cuma bagian atasnya doang ya yang dibersihkan, jadi lebih gampang gitu bersihinnya. Kalau nggak ditanam ya kayak gini, harus bersihin juga bawahnya. Soalnya di bawahnya juga itu banyak cipratan minyak. Kalau nggak dibersihin ya bakalan numpuk deh. Kompornya ini sebenarnya bisa ditanam, cuman karena duluan jadi tabletopnya dan malas bongkar-bongkar, ya udahlah gini aja. Dibanding bongkar-bongkar lagi, kotor-kotor lagi, mager deh. Oke teman-teman, pekerjaan aku udah selesai semuanya, tinggal istirahat gitu. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.